silakan. Bu, yang pertama saya mau bertanya, di sekolah SDS Muhammadiyah ini ekstrakurikulernya ada apa saja ya, Bu? Kalau untuk sekarang karena pandemi itu yang aktif hanya 4 ya. Iya, Bu. 4 atau 5 ya, petak suci, terus ada patahan, lalu ada menari dan melukis. Oh iya, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Kemarin ada yang ini, Bu, videonya ketergangguan, Bu. Saya ulangi ya, Bu, judul penelitian saya yaitu analisis motivasi belajar pada keterampilan menyimak siswa kelas 3 SDS Muhammadiyah 06 Tebet. Pertanyaannya itu, Bu, menurut Ibu, bagaimana keterampilan menyimak siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia, Bu? Untuk menyimak anak-anak lumayan bagus ya, karena tapi emang nggak semua anak itu keterampilan menyimaknya fokus, karena memang ada yang pendiam, ada macam-macam karakteristik anak-anak, ada yang benar-benar mendengarkan, ada yang mungkin juga karena PJJ juga ya, ada yang mematikan kamera atau mungkin cuman diem melihat teman-temannya saja. Jadi beda-beda ya. Cuman kalau untuk menyimak sejauh ini anak-anak kelas 3B itu cukup bagus. Iya, baik, Bu. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Iya. Kan jenis-jenis keterampilan menyimak itu ada 2, Bu. Yang pertama, menyimak ekstensif, Bu, yaitu adalah jenis kegiatan mendengarkan dan melibatkan bahasa yang lebih umum dan bebas tentang bahasa tanpa perlu instruksi langsung dari guru, Bu. Kalau yang kedua, menyimak intensif itu, Bu, kegiatan mendengarkan yang serius yang dapat menangkap makna dan informasi yang dibutuhkan, Bu. Pertanyaannya, Bu, siswa kelas 3B ini lebih terlihat menyimak ekstensifnya atau menyimak intensifnya? Dan contohnya seperti apa ya, Bu? Kalau untuk 3B mungkin banyakkan ke intensif ya, ekstensif atau intensif tadi yang dengan bahasa yang bebas gitu. Jadi sepemahaman mereka saja gitu. Iya. Ke ekstensif tadi ya. Iya, Bu. Lalu menurut Ibu, bagaimana keterampilan menyimak siswa SD kelas 3 ini, Bu? Karena kan setiap anak memiliki keterampilan menyimak yang berbeda-beda, Bu. Gimana? Maaf, putus-putus tadi. Iya, Bu. Tadi pertanyaannya itu, Bu, kan keterampilan menyimak siswa kelas 3 ini setiap anak itu kan berbeda-beda ya, Bu. Nah, iya, berbeda. Pertanyaannya, bagaimana keterampilan menyimak siswa kelas 3 karena setiap anak memiliki keterampilan menyimak yang berbeda-beda, Bu? Itu karena berbeda itu, jadi memang mungkin ada yang bisa menyimak dengan bagus, informasinya diserap dengan baik, ada juga yang bisa menggunakan dia dengan bahasa sendiri tapi dengan maksud yang sama gitu. Ya, baik, Bu. Selanjutnya ya, Bu, menurut Ibu, fungsi motivasi dalam pembelajaran itu seperti apa, Bu? Fungsi motivasi dalam pembelajaran ya sangat penting ya, karena untuk memotivasi anak-anak juga agar biar lebih semangat dalam belajar, dalam mencari ilmu mereka gitu. Baik, Bu. Kan motivasi itu ada 2 ya, Bu, motivasi intrinsik sama motivasi ekstrinsik, Bu. Kalau motivasi yang intrinsik itu kan yang dari dalam diri siswa, Bu. Kalau ekstrinsik itu seperti adanya dorongan dari guru, orang tua, lingkungan, dan sebagainya ya, Bu. Nah, pertanyaannya itu, Bu, bagaimana motivasi intrinsik dan ekstrinsik siswa kelas 3 SD, Bu, ini? Kalau untuk motivasi intensif pasti mereka punya ya, karena mereka juga pasti punya cita-cita yang mungkin mereka gapai sesuai keinginan mereka. Terus kalau
ekstensif ya pasti kita harus juga tetap mendorong siswa untuk memotivasi mereka bagaimana biar cita-cita itu bisa terwujud gitu, terutama orang tua dan guru sih biasanya yang memang benar-benar mereka dengarkan gitu. Iya. Jadi dua-duanya penting gitu. Iya. Dari intensif dan ekstensif gitu. Iya. Selanjutnya ya Bu, bagaimana dampak motivasi terhadap keterampilan menyimak siswa Bu? Apakah ketika diberikan motivasi, tingkat menyimak siswa lebih tinggi dan sebaliknya? Jika belum diberikan motivasi, tingkat menyimak siswa masih rendah Bu? Ya pasti kalau sudah diberikan motivasi belajar, motivasi sebelum belajar ya mereka lebih semangat untuk menyimak pembelajaran. Contohnya seperti apa Bu? Contohnya seperti apa Bu? Contohnya misalnya sebelum belajar entah melihat video motivasi atau dari kata-kata motivasi kata-kata mutiara itu biasanya mereka langsung lebih iya Bu pengen seperti ini dan seperti itu gitu. Nanti dia ada kepacuan sendiri dalam dirinya biar bisa lebih baik lagi dalam belajar gitu. Iya. Lanjut ya Bu, yang selanjutnya itu Bu, komponennya itu ada perencanaan motivasi belajar pada keterampilan menyimak Bu. Pertanyaannya Bu, apakah sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar daring ini, Ibu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Bu? Ada RPP. Ada ya Bu. Iya. Boleh saya tahu alasannya Bu? Maaf, putus-putus Bu Jen. Boleh saya tahu Bu alasannya? Alasannya RPP? Iya Bu. Iya, jadi ya memang untuk mengarahkan saja sih pembelajaran ini mau kemana itu pasti dibutuhkan RPP. Iya. Lanjut ya Bu. Perangkat pembelajaran menyimak apa yang Ibu perlu siapkan selain membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran ini Bu? Untuk menyimak biasanya materi ini saya bentuk PPT ataupun video pembelajaran. Iya. Baik Bu. Lanjut ya Bu. Apakah Ibu mencantumkan inovasi baru dalam menyimak pada pembelajaran daring ini Bu yang akan digunakan dalam RPP Bu? Sejauh ini sih sampai hanya materi saja sih dan video aja. Iya. Kita lanjut ke komponen yang selanjutnya ya Bu, yaitu pelaksanaan motivasi belajar pada keterampilan menyimak Bu. Pertanyaannya itu, apakah Ibu memperhatikan intonasi suara saat memberikan motivasi, Bu? Iya, pasti karena kalau saat memberikan motivasi itu, kalau intonasi kita biasa saja, mereka tidak akan terpacu gitu. Iya. Lanjut ya Bu, bagaimana mimik atau gestur yang Ibu lakukan saat pembelajaran berlangsung Bu? Ya harus lebih semangat sih, mimiknya harus semangat, tersenyum agar anak-anak juga bisa melihat motivasi yang kita sampaikan itu. Baik Bu. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu membuat kesenyapan sejenak saat siswa tidak fokus dalam pembelajaran Bu? Biasanya dengan memberi aba-aba, jika bersiap seperti itu, atau enggak menyuruhnya untuk memute masing-masing komputer, atau enggak saya sendiri yang akan memute komputer anak-anak. Oh iya Bu. Lanjut, bagaimana cara Ibu memusatkan perhatian siswa saat pembelajaran Bu? Untuk memusatkan perhatiannya biasanya dengan aba-aba juga. Jadi aba-aba itu biasanya nggak cuma buat agar anak-anak senyap, juga untuk memusatkan perhatian biar dia terpusat ke gurunya. Lanjut Bu, bagaimana cara Ibu melakukan kontak pandang saat menyampaikan materi Bu? Biasanya saya mungkin panggil satu persatu namanya untuk mencontohkan contoh. Biasanya ada materi tentang pertemanan, nanti saya contohkan
si ini dan si ini, nanti saya lihat satu-satu melalui layar kaca. Iya. Masih sedikit berkaitan ya Bu pertanyaannya. Adakah bentuk interaksi dalam memberikan motivasi belajar pada keterampilan menyimak saat pembelajaran, Bu? Interaksi dalam memberikan motivasi belajar pada keterampilan menyimak saat pembelajaran, Bu. Ada, pastinya ada. Anak-anak juga pasti ikut berbicara tentang motivasi itu. Baik Bu. Media apakah yang Ibu gunakan dalam proses belajar mengajar, Bu? Medianya PowerPoint atau video. Iya. Pembelajaran. Lanjut ya Bu. Kita ke komponen yang ketiga, yaitu motivasi belajar ekstrinsik. Pertanyaannya Bu, apa yang memotivasi eksternal siswa dalam belajar, Bu? Motivasi eksternal ya pasti dari guru dan orang tua ya, yang pasti mereka dengarkan. Kita lanjut ya Bu. Apakah siswa belajar dengan serius untuk mendapatkan nilai yang baik, Bu? Iya, pastinya. Apakah siswa berusaha mengerjakan tugas dengan baik? Iya. Apa yang dilakukan siswa jika mendapat nilai yang kurang memuaskan, Bu? Biasanya mereka akan menghubungi ya, karena mungkin ada salah pencet atau ada kurang memahami, nanti mereka akan berbicara ke saya gitu. Ya. Lanjut ya Bu. Apakah siswa mengalami kesulitan ketika belajar, Bu? Pastinya ada. Iya, lanjut ya Bu. Ini ke komponen yang selanjutnya, yaitu motivasi belajar intrinsik. Pertanyaannya itu, apakah siswa memiliki keinginan untuk berhasil dalam pembelajaran, Bu? Iya, ada. Lanjut ya Bu. Apakah siswa memiliki cita-cita sehingga semangat dalam belajar? Iya, mereka mempunyai cita-cita masing-masing yang pernah kita bahas saat pembelajaran juga gitu. Iya, lanjut ya Bu. Apakah siswa merasa sangat bergairah ketika belajar, Bu? Iya, sebagian ada yang enggak juga. Lanjut ya Bu. Apakah siswa semakin giat belajar apabila bisa menyelesaikan pekerjaannya, Bu? Iya. Lebih memacu motivasi mereka. Lanjut ya Bu ke komponen yang selanjutnya, yaitu keterampilan menyimak, Bu. Yang pertama itu mendengarkan. Pertanyaannya, apakah siswa dapat mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru, Bu? Iya, bisa. Apakah siswa tidak terpengaruh ketika temannya melakukan sesuatu, Bu? Pasti ada yang terpengaruh. Oh, ada. Ibu, pertanyaannya cukup. Nanti kalau ada yang kurang lagi atau saya lupa, nanti saya izin bertanya lagi ya, Bu. Iya. Dicat aja terus, takutnya ketumpuk. Iya, Bu. Maaf ya, Bu, saya ganggu. Iya, saya ganggu terus ya, Bu. Banyak. Adakah kendala yang Ibu hadapi dalam mengajar ketika memberikan motivasi pada keterampilan menyimak ini, Bu? Kendalanya dalam belajar ya nggak terlalu banyak sih ya. Soalnya anak-anaknya juga alhamdulillah kooperatif, bisa diatur juga. Tapi yang mungkin kendalanya tuh karena PJJ ini lebih ke jaringan. Iya, ke jaringan. Itu aja. Terus bagaimana tanggapan Ibu atas kendala atau kesulitan tersebut, Bu? Tanggapan Ibu? Ya, biasanya kalau memang mereka tidak mendengarkan ya, nanti saya tanya lagi apakah sudah paham atau belum. Oke, kita ke komponen yang terakhir ya, Bu, yaitu evaluasi pembelajaran, Bu. Adakah evaluasi pembelajaran yang diberikan oleh guru, Bu? Ada. Seperti apa, Bu, contohnya? Pengerjaan soal latihan atau pertanyaan
pertanyaannya cukup. Nanti kalau misalnya ada yang kurang atau yang itu nanti saya hubungi Ibu lagi ya, Bu. Iya. Ya. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Mohon maaf mengganggu, Bu. Iya. Sekali lagi terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Nggak apa-apa. Sama-sama. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf ya, Bu. Sama-sama. Saya akhiri ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Izin live ya, Bu. Ya, silakan. Tadi ada nggak ke-record ya? Kan aku udah bilang. Iya, Bu. Maaf ya, Bu. Tadi ada kendala sedikit. Adakah kendala yang Ibu hadapi dalam mengajar ketika memberikan motivasi pada keterampilan menyimak ini, Bu? Kendalanya dalam belajar ya nggak terlalu banyak sih ya. Soalnya anak-anaknya juga alhamdulillah kooperatif, bisa diatur juga. Tapi yang mungkin kendalanya tuh karena PJJ ini lebih ke jaringan. Iya, ke jaringan. Itu aja. Terus bagaimana tanggapan Ibu atas kendala atau kesulitan tersebut, Bu? Tanggapan Ibu? Ya, biasanya kalau memang mereka tidak mendengarkan ya, nanti saya tanya lagi apakah sudah paham atau belum. Oke, kita ke komponen yang terakhir ya, Bu, yaitu evaluasi pembelajaran, Bu. Adakah evaluasi pembelajaran yang diberikan oleh guru, Bu? Ada. Pastinya. Seperti apa, Bu, contohnya? Pengerjaan soal latihan atau pertanyaan tanya jawab saat akhir pembelajaran itu. Bu, pertanyaannya cukup. Nanti kalau misalnya ada yang kurang atau yang itu nanti saya hubungi Ibu lagi ya, Bu. Iya. Ya. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Mohon maaf mengganggu, Bu. Sekali lagi terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Nggak apa-apa. Sama-sama. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf ya, Bu. Saya akhiri ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Izin live ya, Bu. Ya, silakan.